lagi yang lain? Oke, kelompok 1. Isi pokok kandungan Al-Quran adalah. Nah, isi pokok dari kandungan Al-Quran. Siapa yang bisa jawab? Oh, sebentar. Acungkan tangan dulu. Ya, kelompok 3. Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam memiliki banyak keistimewaan. Oke, Al-Quran itu memiliki banyak keistimewaan. Ada yang lain? Kelompok 2 silakan. Ya. Sebagai penyempurnaan kitab suci. Oh, kitab suci. Oke, yang menyempurnakan kitab suci sebelumnya. Baik, tadi sudah kelompok 1 yang menanyakan. Sekarang kelompok yang lain, silakan mengajukan pertanyaan. Ya, silakan. Ya, kelompok 2, silakan. Apa? Apa arti dari Al-Quran? Siapa yang mau jawab? Apa arti dari Al-Quran? Al-Quran adalah sumber pedoman hidup. Al-Quran, yang kelompok 3, Al-Quran adalah sebagai sumber pedoman. Kelompok 3, Al-Quran sebagai sumber pedoman. Ya. Al-Quran diturunkan. Nah, yang ini ya berarti. Ada lagi? Banyak referensinya ketika berkaitan dengan Al-Quran. Ya, kelompok 3. Bagaimana proses, maksudnya bagaimana proses diturunkannya Al-Quran? Berangsur-angsur. Baik, kelompok 1 berangsur-angsur. Ada lagi? Diturunkannya Al-Quran berangsur-angsur. Nah, kembali lagi ke sini. Jadi caranya betul sekali apa yang tadi dari kelompok 1 ya. Ketika kelompok 3 menanyakan bagaimana sih prosesnya Al-Quran itu bertahap. Prosesnya itu bertahap. Proses diturunkannya Al-Quran, Allah itu menurunkan Al-Quran tapi melalui malaikat. Betul, melalui malaikat Jibril yang disampaikan kepada Nabi Muhammad itu tidak langsung berbentuk Al-Quran. Karena apa? Dilihat, Alkitab bukan berarti buku yang langsung seperti buku diturunkan langsung. Makanya prosesnya secara bertahap atau berangsur. Kan begitu. Paham ya? Jadi 3 kelompok ini sudah mengajukan pertanyaan dan semuanya Bapak bernilai baik. Dan untuk pelajaran yang akan datang kita akan membahas bagaimana Allah menurunkan Al-Quran bukan saja sebagai kitab suci tapi juga sebagai mukjizat, bagi umat manusia, terutama mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Ya, Allahumma sholli alaihi. Nah, Bapak punya pertanyaan buat kalian, harus dijawab ya, karena tadi sudah berkaitan dengan Al-Quran. Bapak yang bertanya apa kalian yang nanya? Pausen ya.
Bapak yang tanya berarti ke kalian ya. Baik. Siap. Siap ya? Ya. Pertanyaannya. Ini sebagai refleksi saja buat kita bahwa Al-Quran ketika diturunkan oleh Allah ini secara berangsur dan juga ada nama-nama lainnya. Ketika diturunkannya Al-Quran, Bapak satu pertanyaan saja. Ketika diturunkannya Al-Quran, maka sebelum Al-Quran itu ada kitab yang lain. Ada kitab apa saja? Injil, Quran. Zabur. Zabur, Taurat. Taurat. Pertanyaannya Paulus, sebelum adanya Al-Quran, Allah sudah memberikan dan menurunkan kitab-kitab. Ada berapa tadi? 4. 1. Injil, Zabur. Zabur, Taurat. Taurat, dan terakhir Al-Quran. Betul, Al-Quran. Jadi ketika Allah menurunkan semua kitab yang kita wajib imani, karena kita termasuk mengimani rukun iman yang ke berapa? Mengimani kitab-kitab Allah. Rukun iman ada berapa sih? 6. Ada 6. 1. Beriman kepada Allah. 2. Malaikat. 3. Nah, berarti iman kepada kitab-kitab Allah termasuk rukun iman yang ketiga. Rukun iman yang ketiga. Setelah rukun iman Belum belajar, mari kita berdoa mulai. Silakan sebelum kita mulai, kita menyanyikan terlebih dahulu lagu Indonesia Raya, dan silakan untuk berdiri. Indonesia
Alamin. Untuk memulai aktivitas pagi ini, Bapak sebelumnya akan mengabsen terlebih dahulu. Yang tidak hadir siapa saja hari ini? Rehan, Egi. Oke, 3 ya. Ada 3 orang yang tidak hadir. Berarti yang tidak hadir tidak ada keterangan berarti. Absen ya, 3 orang hari ini. Sebentar. Kita mulai saja untuk pembelajaran pagi hari ini. Setelah tadi kita berdoa, memuji kepada Allah, terus meminta kita diberikan banyak pengetahuan, dan juga tadi kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dan untuk kali ini mata pelajaran akidah akhlak yang akan kita bahas berkaitan dengan Al-Quran. Yang kita tahu, Al-Quran ini diturunkan di 2 tempat, yaitu di Mekah dan di Madinah. Kalau Al-Quran yang diturunkan di kota Mekah disebut dengan ayat Makkiyah, dan Al-Quran yang diturunkan di kota Madinah adalah Madaniyah. Al-Quran ini merupakan pedoman kita bagi umat Islam, terutama kita sebagai umat Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli alaihi. Al-Quran ketika diturunkan oleh Allah dengan berbagai macam mukjizat, dan tentunya ini sebagai mukjizatnya Nabi Muhammad. Mukjizatnya Nabi Muhammad. Nah, hari ini Bapak kalian sudah mengambil buku akidah ya? Nah, sekarang silakan Bapak beri waktu kalian untuk literasi, membaca di bab Al-Quran di halaman 12. Di halaman 12 nanti literasi. Nah, baik, kalau sudah dapat semua bukunya ya. Nanti setelah literasi ini Bapak akan membuat kelompok. Kali ini per kelompoknya nanti akan mengajukan pertanyaan dan nanti akan dijawab oleh teman yang lain. Maksudnya dengan kelompok yang lain. Paham ya? Jadi pada saat kalian satu kelompok itu menanyakan, maka Bapak tidak akan menjawab. Siapa yang menjawabnya? Teman kalian yang menjawab. Dari kelompok 1 atau kelompok 2 atau kelompok 3. Nah, sekarang Bapak beri waktu kalian membaca atau literasi sebanyak waktunya cukup 10 menit saja. Silakan. Bacanya dari halaman 12 kemudian sampai dengan halaman 16. Nanti dari situ kalian akan mengajukan berbagai pertanyaan yang mungkin kalian belum tahu atau belum mengetahuinya. Ya, silakan. Waktunya dimulai dari sekarang.
itu sudah waktunya 10 menit ya. Kita literasi bersama tentang Al-Quran. Sekarang Bapak ingin kalian membuat kelompok. Kelompok berarti Bapak tentukan ini yang ditentukan, tapi Bapak tentukan, tidak tentukan laki-laki sama perempuan, perempuan dengan perempuan, atau laki-laki dengan laki-laki, bebas ya. Tapi silakan, ini masih ada 2 orang. Bapak ingin 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 di sini. Nggak apa-apa sini. Bawa kursinya saja. Ya, di belakang. Bawa kursinya saja di sini. Kita buat berarti 1 2 3 kelompok saja ya. Kursinya ya ke sini saja nggak apa-apa, atau ininya boleh ke belakang. Ya, boleh ke belakang. Oke. Ya, menghadapkan ke, nah iya ke situ aja nggak apa-apa. Tapi sambil ke sini ya, sambil menghadap ke Bapak ke sini nggak apa-apa. Nah, sepertinya sudah kelompoknya sudah pas. Berarti Bapak hari ini melihat ada 3 kelompok yang nanti akan mengajukan berbagai pertanyaan yang ada di buku dan memberikan jawaban. Kelompok 1 siapa aja? Kelompok 1 siapa? Bapak tentukan aja. Ini kelompok 1, kelompok 2, ya kelompok 3. Kelompok 1 siapa saja? Caca, Krisna, Aji, oke, Amal. Kelompok 2? Ya, oke, Sri. Terus kelompok 3? Ya, oke, udah ya. Bapak berikan kalian bebas banyak pertanyaan yang berkaitan dengan Al-Quran. Siapa yang mau bertanya terlebih dahulu? Nah, acungkan tangan saja, nggak apa-apa. Acungkan tangan. Nanti siapa tahu teman kalian bisa menjawab pertanyaan tersebut. Sudah siap? Nggak apa-apa, apa aja. Kalau kalian lihat di situ nama-nama lain dari Al-Quran. Ada apa aja? 1, nama-nama lain dari Al-Quran apa? Oke, Alkitab, Al-Furqan, Az-Zikr, terus Al-Huda, Al-Nur, Al-Bayyinah. Terus sudah. Nah, silakan. Kelompok 1. Alkitab apa Alkitab? Alkitab berarti kitab atau buku. Nama ini diambil dari firman Allah SWT. Ya, berarti buku ya. Alkitab itu sama dengan buku. Terus ada yang lagi? Kelompok 2. Oke, apa tadi? Pembeda. Oke, pembeda. Terus zikir apa? Oke, peringatan. Al-Huda. Petunjuk. An-Nur. Cahaya. Al-Bayyinah. Keterangan.
Dari nama lain Al-Quran di sini ada Alkitab, Al-Furqan, Az-Zikir, Al-Huda, An-Nur, Al-Bayyinah. Alkitab itu sebagai buku, Al-Furqan sebagai pembeda, artinya Az-Zikir peringatan, kemudian Al-Huda petunjuk, An-Nur cahaya, Al-Bayyinah itu keterangan. Kenapa? Nah, selain dari nama-nama ini, ada satu keterangan bahwasanya Al-Quran itu diturunkan oleh Allah sebagai apa? Sebagai apa? Apa? Oke, sebagai firman. Sebagai firman Allah. Buat siapa? Itu spesifiknya ya. Kira-kira buat siapa? Coba kelompok 3. Kalau firman Allah itu spesifiknya buat siapa? Umat Islam. Ada yang lain? Kelompok berapa? Umat Islam. Yang lain? Kelompok 2. Buat siapa? Buat buat siapa? Manusia. Buat manusia. Kira-kira pertanyaannya ada tidak di benak kalian? Ada ya? Apa? Jangan ditentukan, nanti acungkan saja. Saya dari kelompok 1 gitu, atau kelompok 2 atau kelompok 3. Berkaitan dengan Al-Quran. Nah, ketika buat umat manusia, maka ada berbagai macam ya. Dari segi pembahasan yang sudah kita bahas tadi, Al-Quran ternyata mempunyai keistimewaan. Apa istimewanya? Dari segi keaslian, dari segi keasliannya, terus dari segi susunan bahasa, terus misi yang diemban. Misi yang diemban. Maka kita akan lihat dari keaslian Al-Quran tidak akan terbantahkan lagi, karena sampai sekarang Al-Quran tidak bisa dirubah dari segi keasliannya. Kemudian dari susunan bahasanya yang begitu indah, ketika dibaca maka akan merasa nyaman, akan merasa apalagi tenang, terus bahagia, adem, seperti suasana hati Bapak yang adem. Terus apalagi? Udah ya, situ ya. Kemudian dari segi misi yang diemban. Jadi Al-Quran itu sejak zaman dari kitab sebelumnya, Taurat, Injil, Zabur, maka dari susunan yang begitu banyak, hanya Al-Quran yang akan menyempurnakan. Mungkin waktunya sudah habis, tadi sudah bel yang berbunyi, makanya ketika sebelum Bapak tutup,
untuk materi kali ini, mari kita sama-sama merenungkan bagaimana Al-Quran menjadi kitab suci kita sebagai kaum muslimin, dan juga kita harus mengambil hikmah bagaimana orang-orang terdahulu sebelum Al-Quran ini diturunkan dan menjadi kitab sucinya. Kita semua kaum muslimin harus tahu dulu bagaimana pada masa-masa itu, terutama pada masa Rasulullah, menyebarkan apa? Menyebarkan Al-Quran. Dan ternyata Al-Quran ini ketika diturunkan berangsur-angsur berupa mushaf atau lembaran-lembaran Al-Quran yang diberikan oleh Allah. Dan hanya Nabi Muhammad saja yang dapat mengetahui bahwa itu adalah firman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tutup saja dan diakhiri dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktunya, dan nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang tentang mukjizat Al-Quran. Dan Bapak akhiri dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih 8 menit, Pak.